你的强大到底到达何种极限？出神诀，剑出落日，杀！ Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya identitas Muyun sebagai Jimu saat ini sudah tak digunakan lagi. Dia pun akan muncul ke atas permukaan di Kekaisaran Nanyun yang membuat perseteruan antar keluarga dan sekte semakin menjadi. Namun tak sedikit juga yang belum tahu jika Jimu adalah Muyun. Kedatangan Muyun melihat keluarga Gu dan prajurit sekte Darah Bayang bertarung untuk melihat seberapa jauh kekuatan yang sekarang dimiliki oleh Gu Yunxian, orang yang telah memburu Muyun di 3 tahun yang lalu. Oleh karena itu dia datang dan menantangnya untuk bertarung. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Sebelum pertarungan itu dimulai, Muyun sempat memanaskan suasana di sana, yang dimana dirinya akan membuat Gu Qihen kehilangan seorang kakek seperti halnya Muyun yang kehilangan seorang ayah di peperangan dulu. Pertikaian di antara Muyun dan Gu Yunxian tentu saja sebagai ajang balas dendam, sehingga Muyun pun ingin melihat kembali teknik pedang tak berperasaan milik Gu Yunxian yang dilakukannya terhadap Muyun di 3 tahun yang lalu. Gu Yunxian yang mendengar hal itu sontak saja emosi dibuatnya, sehingga dia pun menyerang Muyun. Namun sayangnya kekuatan Muyun yang sekarang jauh lebih hebat dari kekuatan miliknya, sampai-sampai Gu Yunxian harus mati menjadi abu akibat kekuatan pedang bayang Muyun. 神诀，无心剑谱，3年时间。你的强大到底到达何种极限？风起云斩，老狐狸，第1剑。火云冲天，天动一剑。 剑出落日，杀！ Detik-detik sebelum kematiannya, Muyun mengingatkan kembali untuk mereka yang ingin membunuh Muyun di depan ayahnya. Dan sekarang, Muyun yang akan menanamkan rasa sakit dan pedihnya kehilangan salah satu anggota keluarga kesayangan mereka. Muyun yang terpancing emosi pun akan langsung membunuh Gu Qihen, sang cucu dari Gu Yunxian. Sebagai seorang kakek, dirinya tak ingin melihat cucu kesayangannya mati begitu saja, sehingga dia pun menahan serangan Muyun yang membuat Gu Yunxian mati saat itu juga. 爷爷，让他体味失子之痛。3年前，你要在我父亲面前杀我慕云，体味到失去孙儿的痛。 Setelah kematian Gu Yunxian dan Muyun yang telah menggunakan 4 teknik pedangnya, energi Muyun menjadi terkuras, sehingga dia akan sulit untuk melawan Gu Qihen. Namun itu merupakan candaan Muyun saja, karena untuk melawan praktisi ranah dewa pun Muyun masih sanggup melakukannya. Gu Qihen yang melihat kakeknya mati tertanam rasa dendam di bola matanya. Saat dirinya akan menyerang, prajurit keluarga Gu pun memintanya lari untuk menyelamatkan diri, dan para prajurit itu akan menahan amukan Muyun saat ini, sembari mengatakan untuk pergi ke pavilion Sengdan untuk menemui Mubai di sana. 可恶！少族长，您快带着大家走。爷爷，现在立刻去找慕白阁主，与圣德阁汇聚。 Sementara itu, di dalam pavilion Sengdan,
Mubai sedang membicarakan langkah selanjutnya agar mereka bisa aman dan selamat dari peperangan ini. Pavilion Sengdan sendiri Mubai jadikan sebagai markas sementara untuk aliansi keluarga Nanyun dan para prajuritnya. Tak lupa Mubai pun telah melakukan permintaan kepada sekte Sengdan untuk mengirimkan orang terkuat di dalam sekte tersebut. Perlu digarisbawahi, di dalam sekte Sengdan ada beberapa golongan murid yang paling kuat. Di antaranya murid luar, murid dalam, murid inti, dan murid elit. Tentu saja kekuatan dari para murid itu tak bisa diremehkan begitu saja, karena semua harapan Mubai dibebankan pada mereka. Salah satu di antara mereka pun menyarankan untuk tetap tenang selagi menunggu kedatangan para murid tersebut. Gu Chihen yang merasa jika keluarga Xiao tak ada pergerakan menganggap jika mereka telah berkhianat, karena Muyun yang telah menghidupkan kembali putrinya Xiao Yu'er. Mubai yang mendengarnya pun mengatakan di 3 tahun yang lalu keluarga Xiao mengkhianati Muyun hingga Muyun mati. Dan sekarang keluarga Xiao mengkhianati para keluarga lain dan para sekte. Mubai pun bertekad jika semua ini sudah berakhir, Mubai sendiri yang akan menghancurkan keluarga Xiao di kediamannya. 圣丹宗亲传弟子，那是代表着圣丹宗最强大的存在呀。恰巧有在此历练的亲传弟子，可以为我们解围。 此人背信弃义，言而无信。此人因为子木将他女儿救活，此战结束。好，3年前他耍了暮云，来耍我们。 Sin pun berpindah di kediaman keluarga Xiao. Xiao Yu'er yang mendengar Muyun telah mati dibuat terkejut dengan berita itu. Xiao Xingyu pun menceritakan jika Muyun telah melompat ke lembah Leyin dan mati di dalam sana 3 tahun silam. Xiao Xingyu juga mengatakan jika Xiao Yu'er telah 3 tahun tak sadarkan diri dan berpikir jika kakaknya tersebut sudah mati. Xiao Yu'er yang merasa sedih dengan berita Muyun dan keluarga Mu yang musnah pun seakan tak percaya dengan semuanya. 木导师早在3年前就跳下了阴谷内死了。什么？你说木导是他？姐姐，你沉睡了3年，我们都以为你也死了。云儿，你刚醒来不久，不要动气呀。暮云死了，云儿，穆家亡了。 云儿，让你姐姐好好休息一下。 Tak lama dari itu, Xiao Zentian atau Patriark Xiao dan sang istri pergi keluar kamar untuk membicarakan tentang perjanjian mereka dengan Muyun. Karena Muyun telah menepati janjinya dan Xiao Yu'er juga telah bangun dari kematiannya, Patriark Xiao memutuskan untuk mundur sepenuhnya dari pertempuran. Sang istri yang mendengar hal itu pun sontak saja mengatakan, dalam pertempuran ini, salah satu di antara sekte darah bayang atau sekte Sengdan yang akan menang. Keluarga Xiao mereka akan menjadi sasaran hujatan publik kekaisaran Nanyun. Jika itu terjadi, lebih baik keluarga Xiao menyaksikan dua sekte itu saling bertarung. Namun Patriark Xiao mengkhawatirkan kesepakatan janjinya bersama Muyun. Lagi dan lagi sang istri meyakinkan jika Muyun takkan bisa hidup sampai ujung pertempuran ini berakhir. Serta Xiao Yu'er yang telah bangun membuat mereka beranggapan takkan ada lagi ancaman untuk keluarganya. 此次战役，我们萧家便我们萧家都会成为众矢之的。无论是圣丹阁胜了，还是绿隐血宗胜，可是那个子木，那还不如我们坐山观虎斗什么？反正现在允儿已经活过来了啊，能不能活到最后一步还不知道，没什么能够再次威胁我们。 Sementara itu, Xiao Yu'er menanyakan kembali tentang Jimu yang diceritakan oleh Xiao Xingyu. Jika Jimu merupakan master senjata kelas bumi sekaligus alkemis kelas 8. Xiao Yu'er yang mendengar hal itu pun dibuat senang olehnya, karena dia tahu jika Muyun belum mati. Xiao Xingyu pun menyangkal hal itu, bahwa dirinya menyaksikan sendiri Muyun melompat ke dalam lembah Leyin dan ditunggui oleh para praktisi ranah dewa yang ingin membunuhnya selama 1 bulan, yang beranggapan jika Muyun telah mati.
Xiao Yu'er pun mengatakan, meskipun Xiao Xingyu adalah murid Muyun, tapi pemikirannya sangat dangkal. Karena alasan yang terkuatnya, jika Muyun telah mati, maka Xiao Yu'er juga takkan bisa dihidupkan kembali. Sontak saja binatang surgawi menguatkan argumen dari sang kakak Xiao Xingyu tersebut. 亏你还是你们木导师的学员，脑袋真是笨得像头猪。怎么可能？他没死，他若是死了，你的导师可能真没死。 Di part kali ini, Mimin sangat kesal dan greget sekali dengan tingkah laku dan pola pikir dari istri Patriark Xiao, yang dimana Xiao Zentian yang akan menepati janjinya dengan Muyun kembali dihasut untuk mengkhianatinya, dengan alasan agar keluarga Xiao tak menjadi hujatan publik di Kekaisaran Nanyun. Entah pemikirannya yang sangat bodoh atau apalah itu, karena yang pasti, jika Patriark Xiao mengikuti arahan istrinya tersebut, maka dapat dipastikan jika keluarga Xiao takkan aman dalam pertempuran kali ini, yang mungkin saja dengan tak adanya keluarga Xiao, Muyun tak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan kekuatan hebatnya yang akan melukai banyak keluarga. Tapi ya, karena keegoisan sang istri, semua akan menjadi kacau. Dan satu lagi, untuk teman-teman yang menanyakan murid Muyun si rambut hijau Moyang, kenapa dia tak muncul untuk menepati sumpahnya? Karena perlu diingatkan, si Moyang ini telah bersumpah untuk membalaskan dendam sang guru di 3 tahun yang lalu. Jika teman-teman sadar, di episode 141 tepatnya di menit ke-06:11 detik, ada salah satu scene yang memperlihatkan Moyang ada di sana. Entah kenapa animator dari film ini belum menayangkan tekad Moyang sepenuhnya. Mungkin animatornya akan mendatangkan Moyang di saat-saat kritisnya pertempuran, seperti halnya kakek Muyun yang belum tahu dia di mana saat ini. Kita tunggu saja lanjutan dari film ini.